Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadana sayyidu syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan. Ginjal kita masih berfungsi dengan baik. Hati kita masih berfungsi dengan baik. Tangan kita masih berfungsi dengan baik. Mata, telinga, kaki kita masih berfungsi dengan baik. Olehnya itu patutlah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga salawat dan taslim sepantasnya kita mengucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merubah zaman dari zaman unta ke zaman Toyota, dari zaman kezaliman ke zaman kealiman, dari zaman kebiadaban ke zaman peradaban. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai ibadah puasa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pahalanya hancur. Ini perlu kita perhatikan. Apalagi pada kondisi pada zaman ini kita hidup di dua dunia. Ada dunia maya dan ada dunia nyata. Nah, ini hati-hati. Ada dua yang menyebabkan pahala puasa kita hancur, hati kita kotor. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain. Dalam Al-Quran sudah jelas, dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Fakarihtum, apakah kalian tidak jijik memakan bangkai saudaramu?" Ini adalah perumpamaan bagi orang yang suka menceritakan atau mengomentari aib saudaranya. Ini yang kita banyak di medsos, di media sosial, baik Facebook, WA, Twitter. Komentar kita macam-macam. Kita tidak memikirkan apa dampak daripada apa yang kita tulis. Mulutmu harimau, jari jemarimu jerujimu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau diamlah. Jadi jika sekiranya kita tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, tidak mampu kita menulis dengan kata-kata yang baik, auliyasbut, maka dia itu adalah lebih baik. Ini jamaahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah perumpamaan bagi orang yang menulis komentar negatif di medsos, ibaratnya adalah cermin yang pecah. Pada saat kita bercermin, ya apa yang kita lihat tentu adalah wajah kita adalah pecah. Begitu juga orang yang ada di sekitar kita, orang yang ada di sekeliling kita adalah memecahkan reputasinya, menghancurkan karirnya. Kenapa? Karena kita selalu menceritakan aib atau kekurangan daripada saudara kita. Yang kedua adalah fitnah. Fitnah ini adalah sangat luar biasa.
menyampaikan berita bohong atau hoax. Nah, ini yang banyak. Di media sosial ini yang banyak. Baru-baru contoh adalah IKN beredar di medsos bahwa banjir. Ternyata itu adalah pekerjaan daripada orang-orang yang memfitnah, bagaimana menghancurkan, merusak daripada reputasi pemerintah pada saat ini. Ini luar biasa. Apalagi teknologi pada saat ini luar biasa, sangat canggih pada saat kita merusak reputasi seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih buruk daripada pembunuhan. Ada yang mengatakan bahwa fitnah itu adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini adalah sangat-sangat luar biasa. Membuat karir seseorang, teman, bisa kita berpecah belah. Karena kenapa? Karena fitnah. Dalam menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya, dengan kenyataan, hanya karena kebencian pada saudara kita. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, tips bagaimana supaya kita terhindar daripada kata-kata ghibah dan fitnah atau tulisan-tulisan negatif di medsos. Yang pertama adalah berbicara hal yang baik dan bermanfaat. Yang kedua adalah menghindari membicarakan orang lain. Yang ketiga adalah selalu mengecek kebenaran berita yang kita terima. Kita cek, jangan sampai berita yang kita terima itu adalah hoax. Jadi kalau berita itu adalah hoax, maka cukuplah sampai di tangan kita. Janganlah kita ikut yang share-share. Jadi itu juga menanggung dosanya. Yang keempat adalah perbanyak kesibukan. Perbanyak kesibukan. Dan insya Allah pada saat kita melakukan tips ini, maka kita akan terhindar daripada perbuatan ghibah, fitnah, dan selanjutnya tulisan-tulisan kita negatif di medsos. Jadi ini dunia kita pada saat ini adalah zaman kita pada saat ini. Adalah berita-berita, informasi adalah sangat gampang sekali. Akan tapi kalau kita pahami bersama, harus kita memilah daripada berita-berita yang kita terima pada saat ini. Jangan sampai berita itu adalah hoax, berita itu adalah tidak benar, sehingga kita juga ikut ambil andil menyebarkan berita-berita hoax. Olehnya itu, para jemaah, para hadirin, hendaknya kita menghindari daripada dua perbuatan ini, yaitu sifat ghibah dan fitnah. Karena sangat adalah luar biasa, adalah merusak pahala puasa kita. Yang kedua adalah mengotori daripada hati kita. Dan mungkin yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.